Halo bosku, selamat datang di channel jam saya. Pada video kali ini, kita akan membandingkan kualitas makro brand dan mikro brand pada line jam tangan ikonik diver di model casing turtle. Sejak pertama kali diperkenalkan oleh Seiko, model ini menjadi idaman dan banyak peminatnya. Mulai dari tahun 1968, jam tangan diver ini cukup laku di pasaran. Selain karena keunikan bentuk casingnya, juga karena memang Seiko terkenal akan kualitas jam tangan diver, khususnya pada anatomi setiap jam tangan yang diproduksi. Dan seiring berjalannya waktu, produsen jam tangan mikro brand juga mulai memproduksi jam tangan diver dengan casing yang berbentuk turtle. Tentu saja dengan menjadikan brand Seiko menjadi inspirasi karena sebagai pelopor casing yang bergaya turtle. Nah, di depan saya sudah terdapat satu merek mikro brand dengan merek Nethons Aqua 300 pada nomor reference AS322. Jam tangan ini berasal dari Jerman dengan menawarkan superior jam tangan diver anti air sampai pada kedalaman 300 meter. Yang tentu saja memilih casing turtle pada seri Aqua 300. Sedangkan untuk inspiratornya yang saya punya adalah Seiko Prospect Turtle SRPC 95K1 ASEAN Limited Edition, di mana jam tangan dari Seiko ini telah melalui beberapa kali penyempurnaan, mulai dari mesin, finishing, serta warna dial yang menawan pada setiap seri berbeda. Fans fanatik Seiko sangat mengenal bentuk khas dari jam tangan seri turtle ini, mulai dari bentuk casing, lekukan yang khas, serta finishing yang tidak diragukan kualitasnya, dan anatomi yang presisi untuk menyajikan kualitas tinggi di setiap produknya. Sedangkan pada produk mikro brand, sudah pasti harus memutar otak dan berinovasi serta dapat melihat celah kekurangan pada merek Seiko agar dapat memberikan perbedaan yang mencolok dan mendapatkan penilaian positif untuk merebut hati market agar jam tangannya dapat dilirik dan laku terjual. Di satu sisi, Seiko memang sangat pasif dalam pengembangan bentuk baru pada jam tangannya, terkhusus pada line series Prospex yang dari dulu hingga sekarang masih tetap menggunakan bentuk case yang sama dengan perubahan hanya pada warna dial dan motifnya saja. Sehingga otomatis celah kelemahan ini akan dimanfaatkan oleh beberapa merek mikro brand dengan melakukan inovasi dengan harapan penggemar Seiko yang akan bosan lebih memilih mikro brand karena desain yang atraktif dan mainstream, juga didukung dengan harga yang kompetitif. Jika kita melihat dial kedua jam tangan ini, pada merek Nethons memberikan sentuhan besar pada dial berwarna orange dengan tekstur vertikal dan hue hammer yang applied di seluruh dial platnya, serta yang paling mencolok khusus pada penunjuk waktu detik atau sub-second yang berbentuk cakram berputar halus dengan ornamen penyelam dengan paduan warna hitam putih yang sangat jarang ditemui. Keunikan jarum jam dan jarum menit juga dominan dengan warna putih yang bergaya muscle dengan balutan frame warna hitam pekat menjadikan jam tangan ini sangat kontras dan sangat eye-catching jika dilihat. Sedangkan pada dial Seiko khusus seri limited edition ini memang cukup berkelas dengan dial orange sunburst yang sangat menawan. Tiap sisi memberikan kemilau yang cukup memukau, namun pasif inovasi baru yang menjadikan tampilan jam tangan Seiko dengan gaya analog yang lebih kental. Index marker dan seluruh hands-nya tidak banyak embel-embel atau sama seperti Seiko pertama kali mengeluarkan model turtle hingga seri baru sampai sekarang. Pada perbanding casing, kedua jam tangan ini lebih terasa keunggulan dari Seiko karena sebagai sang pelopor dari casing turtle. Finishing case yang halus,
lekukan yang khas pada setiap cutting case-nya. Crown guard yang menukik unik khusus pada seri limited edition menjadikan Seiko pada seri SRPC 95K1 ini menjadi dinamis dan tidak terlalu lebar hingga memudahkan untuk pemutaran winding crown yang khas di posisi 4. Sedangkan case pada Netoons Aqua 300 walaupun sama-sama terbuat dari stainless steel 316L masih terasa perbedaan finishing keseluruhan dan bentuk case yang terlebih pada area crown guard yang terlalu menghimpit crown terlalu dalam. Pada sisi lain case sangat terasa perbedaan berada di area opening lock. Casing pada Seiko khusus di lock di cutting tidak selebar seperti lock pada Netoons, sehingga pada lock Netoons sangat terbuka dan cukup mengganggu pemandangan karena pengaruh gap yang tidak tertutup oleh end rubber. Berbeda dengan opening lock Seiko yang gapnya tidak terlalu lebar dan kelihatan pas untuk fitment dudukan bracelet atau rubbernya. Ukuran aktual casing jam tangan ini juga hampir sama, di diameter 43 mm dengan lug to lug tip 46 mm serta ketebalan casing sekitar 14 mm serta lat width-nya di angka 22 mm. Sedangkan untuk ukuran aktual Seiko Nemo di diameter 44,5 mm dengan lug to lug tip 47 mm, ketebalan casing 13 mm, serta lat width-nya sekitar 20 mm. Selanjutnya kita lihat perbandingan pada bagian bezel. Secara material, Netoons lebih baik dengan menggunakan seramik pada insert bezelnya dan terdapat loom pada marker-markernya. Sedangkan insert bezel Seiko hanya menggunakan aluminium dengan coating berwarna Pepsi dan marker angka yang di-print berwarna putih. Tetapi kesan khas dari Seiko pada pip bezel di angka 12 tidak akan dikalahkan sebagai ikonik jam tangan diver. Bentuk gerigi bezel keduanya juga berbeda. Sisi coin edge pada Netoons cukup rapat jaraknya, sedangkan pada Seiko jaraknya agak renggang. Tetapi tetap sama-sama berfungsi memudahkan rotation pada bezel. Hal lain yang menjadi keunggulan Seiko adalah putaran bezel khas sangat halus, unidirectional dan anti backplay. Berbeda dengan putaran bezel Netoons yang masih terasa agak kasar. Kedua back case jam tangan ini sama-sama menyajikan solid case dengan khas marker masing-masing tiap merek. Khusus Seiko tetap memasang khas simbol wave atau ombak sebagai penanda jam tangan ini sudah tersertifikasi ISO 6425, jaminan untuk dikenakan sebagai penyelam. Pada performa mesin jam tangan Netoons menggunakan movement Miyota 8218 automatic buatan Jepang dengan frekuensi 21.600 vibration per hour, memiliki power reserve 42 jam dengan jumlah jewels 21 dengan mekanisme self winding. Sedangkan mesin jam tangan Seiko Nemo menggunakan in-house movement 4R36 juga buatan Jepang, menyajikan tanggal dan hari, juga memiliki frekuensi sama di 21.600 vibration per hour dengan power reserve 40 jam, sedangkan jumlah jewel sedikit lebih banyak sebanyak 24, tentu saja dengan mekanisme hack dan manual winding. Satu celah lagi dimanfaatkan oleh merek Netoons untuk mengungguli Seiko pada material kaca penutup dial. Pada seri Seiko Nemo, lagi-lagi menggunakan hardlex atau mineral kristal, walaupun seri jam tangan ini Gimmicks Limited Edition. Sedangkan Netoons tidak tanggung-tanggung dengan menggunakan kaca sapphire kristal
dengan anti reflective coating yang sudah sangat jernih dan anti gores. Baik, berikutnya urusan lum untuk jam tangan selam tidak diremehkan oleh kedua merek ini. Seiko menggunakan khas Luminos C3 Lumi Bright yang berwarna hijau dengan pigmen yang cukup tebal dan dapat mengklaim bertahan hingga 1 jam di kegelapan. Sedangkan pada jam tangan merek Netuns menggunakan Super Luminova BGW 9 pada indeks dan bezel, namun masih kalah dalam durability oleh lum dari Seiko. Yang terakhir adalah sebagai rekomendasi dari perbandingan kedua merek jam tangan ini. Dari segi harga memang Seiko dengan gimmick limited edition mempunyai harga lebih tinggi. Selain itu, setiap produk Seiko pada dial orange harganya pasti berbeda dengan warna dial lainnya. Di pasaran, harga jam tangan Nemours Turtle ini sekitar 5-6 juta rupiah. Sedangkan untuk micro brand merek Netuns dijual dengan harga 4,5 juta rupiah. Secara keseluruhan, Seiko dengan khas build quality yang menawan sebagai jam tangan diver. Model casing turtle-nya sudah pasti istimewa, namun pada Netuns dapat bersaing dengan memanfaatkan premium di beberapa anatomi jam tangannya. Jadi menurut saya, Netuns dapat menjadi alternatif pada saat kita ingin mendapatkan tampilan yang berbeda pada casing turtle. Karena sampai sekarang, Seiko masih pasif dalam pengembangan model baru di tiap produksi jam tangannya. Demikian review video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar, like dan share video ini ke teman kamu. Jangan lupa dukung channel Jam Saya dengan klik subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update-update video terbaru setiap minggu. Thank you, bosku.